Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Li Xuan menyarankan agar keluarga Lin beraliansi dengan Liga Bisnis Golden Cloud setelah sampai di kota Green Sun. Lin Yan berpikir jika keluarga Lin bisa membentuk aliansi dengan mereka, maka itu akan menjadi bantuan yang luar biasa bagi keluarga Lin. Lin Yan memberi hormat kepada kakak Xuan karena Lin Yan menghargainya yang telah menjaga dan memikirkan keluarga Lin sebanyak itu. Lin Yan mengatakan kalau keluarga Lin tidak akan melewatkan kesempatan itu dan akan segera pindah ke kota Green Sun. Pada malam harinya, semua orang dari keluarga Lin berangkat menuju ke kota Green Sun yang ditemani juga oleh Liu Xuan dan Master Zhou. Dalam perjalanan, tiba-tiba Lin Yan memanggil kakak Xuan. Lin Yan meminta bantuan Liu Xuan untuk menyelesaikan semuanya di kota Green Sun dan menjaga keluarga Lin untuk sementara. Liu Xuan menanyakan, apakah Lin Yan tidak akan pergi bersama mereka? Lin Yan mengatakan bahwa dia masih mempunyai urusan untuk diselesaikan. Tidak butuh waktu lebih dari sehari lagi bagi Lin Yan untuk menyusul mereka semua. Di tengah perjalanan, Master Zhou menyuruh ketua Lin Peng agar tidak perlu khawatir terhadap anaknya itu. Bagi Master Zhou, jika Tuan Muda Lin bilang ada sesuatu yang harus ditangani, maka dia pasti akan kembali bersama mereka dalam sehari. Lin Yan hanya bisa memandang kepergian keluarganya dari atas bukit yang ada di sana. Gong Qiansu menanyakan kepada Lin Yan tentang kenapa Lin Yan memutuskan untuk tinggal. Gong Qiansu mengatakan jangan bilang kalau Lin Yan berencana membinasakan sekte Burning Flame dan geng Golden Energy sendirian. Namun Lin Yan merasa kalau dia tahu batas kemampuannya. Dia takkan melakukan apapun di luar kendalinya. Tidak berapa lama keluarga Lin pergi. Sebuah pasukan berkuda datang ke kediaman keluarga Lin. Mereka mendobrak pintu gerbang kediaman itu dan meminta semua anggota keluarga Lin untuk keluar agar menerima kematian mereka. Setelah mendobrak semua pintu ruangan, mereka menjadi bingung apa yang sebenarnya terjadi sehingga tidak ada seorang pun yang berada di kediaman itu. Mereka menganggap hal itu tidak mungkin, karena mereka bahkan belum menyebarkan berita tentang kedatangan tersebut. Padahal orang-orang itu berencana mendapatkan keluarga Lin saat mereka lengah. Orang-orang itu pun mengira kalau ada seseorang yang melaporkan kedatangan mereka, dan mereka mencurigai Liga Bisnis Cloud yang melakukan hal itu. Sementara dalam perjalanan, Lin Yan kembali menanyakan kepada Gong Qiansu apakah dia ingat mantan wasit terakhir kali yang menangani tambang yakni Tetua Zhang. Tentu saja Gong Qiansu mengingat orang tersebut. Gong Qiansu bertanya balik apakah Lin Yan ingin Tetua Zhang berada di pihak keluarga Lin. Lin Yan membenarkan tebakan Gong Qiansu. Lin Yan berpikir itu akan menjadi kesempatan terakhir mereka untuk mengajak Tetua Zhang berada di pihak keluarga Lin, karena mereka telah meninggalkan kota Jiangchuan secepatnya. Tepat pada sore hari, Lin Yan dan Gong Qiansu sampai di sebuah bukit yang di sana ada sebuah rumah. Tetua Zhang langsung mengatakan siapa orang yang berada di sekitar rumahnya itu. Ketika Tetua Zhang keluar, Lin Yan memberi hormat kepadanya. Dia memperkenalkan diri lalu mengatakan kalau dia ke sana untuk berkunjung. Lin Yan meminta maaf jika dia mengganggu Tetua Zhang. Tetua Zhang menanyakan apa yang dilakukan Lin Yan di sana. Tanpa basa-basi lagi, Lin Yan langsung saja to the point atas maksud dari kedatangannya. Dia ingin Tetua Zhang membantunya dan sebagai gantinya dia bisa menyembuhkan luka lama yang dimiliki Tetua Zhang. Tetua Zhang sedikit terkejut mendengar Lin Yan bilang bisa menyembuhkan luka lamanya. Tetua Zhang melihat kalau Lin Yan jelas pemuda berbakat, tapi pembuat eliksir yang dikenalnya bahkan tidak bisa menyembuhkan luka itu. Tetua Zhang berpikir, bagaimana mungkin Lin Yan bisa menyembuhkan lukanya? Kemudian Lin Yan mengeluarkan sebuah pil. Dia meminta Tetua Zhang agar mencoba pil itu terlebih dahulu. Mereka berdua bisa membicarakan tentang kerjasama setelah melihat efek pil tersebut.
Linian memberitahukan bahwa dia akan berada di kota Greensun, serta minta tolong kepada tetua Zhang agar jangan sungkan menemuinya di kota Greensun. Setelah mendengar penjelasan dari Linian, akhirnya tetua Zhang menerima pil tersebut. Linian langsung pergi dari sana setelah memberi tetua Zhang pil itu. Dia melanjutkan perjalanannya menuju kota Greensun. Sesampainya di kota Greensun, Linian mendengar orang-orang di sekitarnya membicarakan tentang keluarga Lin dari kota Jiangchuan dan Liga Bisnis Golden Cloud yang telah membentuk aliansi. Orang-orang itu mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar tentang kekuatan keluarga Lin sebelumnya. Mereka mengira mungkin ada yang salah dengan Liga Bisnis Golden Cloud. Mendengar hal itu, Linian berpikir kelihatannya kakak Suan sudah menangani semuanya dengan baik sehingga berita aliansi sudah menyebar. Linian menuju ke tempat keluarga Linnya berada dan mengabari semua orang bahwa dia telah kembali. Ayahnya menganggap bahwa anaknya itu tepat waktu. Ayahnya menyuruh Linian memberi salam kepada Presiden Liga Bisnis Golden Cloud yaitu Huang Yunjin. Liu Xuan memberitahukan Presiden Huang bahwa itu adalah Linian yang pernah dia ceritakan sebelumnya. Linian dengan segera memberi salam kepada Presiden Huang. Presiden Huang menyuruh Linian agar tidak perlu seformal itu kepadanya. Presiden Huang telah mendengar kalau Linian mempunyai prestasi yang hebat. Setelah melihat Linian hari itu, dia bisa mengatakan kalau semua itu bukan cuma rumor. Linian berterima kasih atas pujian yang diberikan Presiden Huang. Linian merasa takjub bertemu Presiden Liga Bisnis Golden Cloud yang akan menjadi pendukung masa depan keluarga Lin. Tiba-tiba seseorang berteriak meminta keluarga Lin untuk keluar. Liu Xuan merasa kalau yang berteriak itu mungkin orang dari sekte Burning Flame dan geng Golden Energy. Saat waktu ayahnya ingin menemui orang-orang dari dua grup tersebut, Linian langsung menghentikannya. Linian meminta agar ayahnya tetap berada di dalam sedangkan dia akan menemui mereka keluar. Presiden Huang menganggap Linian tidaklah buruk karena dia pemberani. Namun ketua Lin Peng tampak khawatir atas kedatangan sekte Burning Flame dan geng Golden Energy. Kemudian Presiden Huang meminta ketua Lin Peng agar jangan khawatir. Karena Liga Bisnis Golden Cloud sudah membentuk aliansi dengan keluarga Lin, maka mustahil baginya hanya akan melihat kekacauan tersebut. Setelah Linian sampai di luar, Tetua Cheng langsung mengatakan berani-beraninya keluarga Lin membunuh putranya. Gangster Jin juga mengatakan bahwa beraninya Linian membunuh adik ketiganya. Hari itu dia berniat akan mencabik-cabik Linian. Linian hanya tertawa kecil melihat mereka berdua. Linian meminta agar mereka berdua tidak membuat ceritanya begitu buruk. Jika Linian tidak menghentikan Cheng Xuan dan tetua ketiga Jin, maka merekalah yang akan membunuhnya sesuka hati mereka. Ketua Cheng segera menunjukkan kekuatannya. Dia meminta Linian agar berhenti berbicara dan menerima kematiannya. Linian pun bersiap untuk menahan serangan tetua Cheng. Linian sadar kalau tetua Cheng adalah seorang Great Martial Expert bintang 1. Dia tidak bisa langsung menerima serangan itu. Tidak lama kemudian, Linian merasakan aura kekuatan dari Presiden Huang. Saat tetua Cheng menyerang Linian, Presiden Huang lah yang menahan serangan tersebut dengan mudah. Tetua Cheng meminta Huang Yunjin untuk menjauh dari sana karena itu masalah antara sekte Burning Flame dan keluarga Lin. Lalu Presiden Huang memberitahukan Cheng Bao bahwa keluarga Lin dan Liga Bisnis Golden Cloud sudah membentuk aliansi. Sekarang keluarga Lin dalam bahaya. Dia tidak bisa cuma diam dan menonton hal tersebut. Dengan emosi, Gangster Jin menilai kalau maksud perkataan Huang Yunjin sama dengan menyatakan Liga Bisnis Golden Cloud akan melawan geng Golden Energy dan sekte Burning Flame. Presiden Huang mengatakan jika mereka berdua ingin lempar tangan maka lebih baik langsung saja. Presiden Huang ingin melihat seberapa besar peningkatan kekuatan mereka berdua dalam beberapa tahun. Dikarenakan Huang Yunjin yang meminta sebuah pertarungan, maka Gangster Jin dengan emosi siap untuk melawannya. Tetua Cheng Bao akan menangani Huang Yunjin, sedangkan dia meminta agar Gangster Jin menangkap Linian.
Mendengar hal itu, Linian pun bersiap menghadapi pertarungan tersebut. Tapi Liu Xuan menghentikannya. Liu Xuan menyuruh Linian agar tidak melakukan apapun hari itu. Liu Xuan dengan cantiknya bersiap melawan siapapun di antara mereka berdua. Sementara itu, di atas balkon gedung Liga Pembuat Eliksir, terdapat seorang ayah dan anak perempuan yang menyaksikan pertarungan tersebut. Anak perempuan itu bernama Suhan. Suhan menanyakan kepada ayahnya tentang siapa keluarga Lin sampai-sampai membuat Liga Bisnis Golden Cloud tidak hanya beraliansi dengan mereka, tetapi bahkan membuat kakak Suhan bertarung untuk mereka. Ayahnya menjelaskan bahwa keluarga Lin sendiri bukan apa-apa, tapi bakat Linian lah yang menarik Liga Bisnis Golden Cloud. Ayahnya menganggap kalau alasan Liga Bisnis Golden Cloud dan Liu Xuan membantu mereka pasti karena Linian. Suhan kembali menanyakan seberapa kuat bakat yang dimiliki Linian dengan nada meremehkan. Namun ayahnya menganggap Suhan hanyalah gadis kecil yang selalu keras kepala. Ayahnya memberitahukan bahwa dia bisa meremehkan siapapun seperti itu selain Linian, karena Linian adalah jenius satu-satunya di seluruh dunia. Suhan sedikit terkejut ketika ayahnya bilang kalau Linian satu-satunya jenius di seluruh dunia. Soalnya dia tidak pernah mendengar ayahnya memuji siapapun seperti itu sebelumnya. Lalu ayahnya mengatakan kalau Linian hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk naik dari Martial Apprentice bintang 3 ke Martial Expert bintang 4. Suhan sedikit terkejut mendengar Linian berhasil naik level dalam kecepatan yang menakutkan seperti itu. Suhan menanyakan kembali tentang apa yang Linian lakukan sebelumnya hingga bisa seperti itu. Namun ayahnya tidak tahu banyak, tapi dia bisa meyakinkan Suhan kalau Linian adalah orang dengan banyak cerita. Berdasarkan atas apa yang ayahnya katakan, Suhan menyimpulkan bahwa ayahnya menilai kalau Sekte Burning Flame dan geng Golden Energy akan kalah dalam pertarungan tersebut. Ayahnya Suhan yakin jika dua geng tersebut tidak hanya kalah di pertarungan itu, melainkan mereka akan tewas. Suhan tidak berpikir kalau Linian semengerikan itu. Dia ingin melihat bagaimana Linian berencana menghancurkan dua grup raksasa tersebut. Kemudian ayahnya mengajak Suhan untuk masuk ke dalam ruangan. Suhan pun menanyakan apakah ayahnya tidak ingin menonton pertarungan itu. Sebelumnya, ayahnya Suhan bilang kalau dua geng itu akan tewas, tapi dia tidak bilang akan terjadi pada hari itu. Sekarang ada dua master besar dari Liga Bisnis Golden Cloud yang membantu Linian. Oleh karena itu, Linian tak akan punya kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Ayahnya Suhan menganggap akan ada banyak yang bisa mereka lihat nanti. Sementara Suhan jadi terlanjur penasaran terhadap siapa sebenarnya orang yang bernama Linian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.